falaisat lahu nihayatun musyriqah, maka jangan harap bisa mendapatkan keberhasilan, puncak keberhasilan yang cemerlang. Ya. Puncak keberhasilan cemerlang di masa muda itu dapat diraih kapan? Ketika jadi baiknya pemuda di saat ini itu akan sangat menentukan akan kebaikan generasi berikutnya, akan menentukan akan perkembangan dan kemajuan agama. Gak hanya agama, begitupun bangsa dan negara. Makanya saking pentingnya sosok pemuda, saking dipentingkannya sosok pemuda, sampai-sampai Bung Karno kan pernah berorasi, beri saya 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Bung Karno kan dalam orasinya pernah mengatakan seperti itu, ya. Minangka kanggo ngai penyemangat, ya. Pernah mengatakan Bung Karno, presiden pertama di Indonesia, beri saya 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Maksudnya nopo? Itu menunjukkan akan pengaruh yang sangat besar sosok pemuda terhadap perkembangan bangsa ataupun negara. Lembas Bung Karno ya kaitannya tentang bangsa dan negara mestinya. Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini dalam makalah lain juga mengatakan inna fi yadis suban, sungguh ada di tangan seorang pemuda lah amrul ummah, urusan suatu umat. Jadi urusan babagan umat iku ono ning tangane seorang pemuda. Lek pemuda ini bener dadi benere urusane umat. Tapi kalau sudah sebaliknya pemuda ini wis rusak, yo bakal dadi lan rusake umat iki. Umat ning zaman itu. Wa fi aqdamiha hayata, dan ada di telapak kakinya lah kehidupan seorang. Berarti intinya kemajuan agama, perkembangan agama, enggak hanya agama, begitupun juga negara, bangsa dan negara. Yang menentukan sebenarnya ya ada yang menjadikan penentu adalah ya sebenarnya ada di pemudanya. Ya, ada di pemudanya. Soalnya pemudanya apik ya bakal membuahkan kebaikan di generasi selanjutnya. Nah, di generasi selanjutnya. Terus apa bekal bagi seorang pemuda agar bisa menjadi sosok pemuda yang baik? Niku perlu kula sampaikan ya, nopo ingkang pernah dipun sampaikan dening Imam Syafi'i, hayatul fata, kehidupan seorang pemuda. Kehidupan seorang pemuda, wallahi Imam Syafi'i bersumpah demi Allah, bil ilmi, itu hanya bergantung pada ilmu, wat taqwa, dan takwa. Ya. Kapan sosok seorang pemuda bisa menjadi pemuda yang bermartabat? Ketika mereka mempunyai dua hal ini, ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza lam yakuna, ketika dua hal itu tidak dimiliki oleh seorang pemuda, la'tibarun li dzati. La'tibarun li dzati, wis kaya dene urip kurang regane. Wujuduhu ka'adami, onone kaya dene daerah ono. Wis onone wis ana manfaate. Cara kasare kados semekatan. Wujuduhu ka'adami, onone wis kaya dene daerah ono. Ya. Enggak bisa memberikan manfaat apapun. Wujuduhu ka'adami, onone wis kaya dene daerah ono. Onone kaya ora ana gawene. Jangan sampai.
Makanya sebelum menginjak di jenjang ya, sebelum menginjak ke usia remaja, sak durunge dadi pemuda niki yang perlu dipersiapkan oleh kita semua. Sak derenge dados sosok pemuda, maka dari itu mari kita persiapkan ya anak-anak yang masih di usia dini ya, putu lan anak-anak. Mari kita persiapkan bagaimana sekiranya mereka bisa menjadi sosok pemuda yang baik. Tentunya jangan lepaskan dengan pendidikan. Kersane saged dados pemuda ingkang berilmu. Nah, soalnya sinten kemawon ingkang gadha ilmu fa insyaallah yarfa'illah. Janjine pangeran iku. Sing berilmu bakal diangkat no derajate. Wong janjine pangeran. Duduk omonganku lek cara basa kasare. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Gusti Allah bakal ngangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memberi ilmu diangkat apa? Darajat, beberapa derajatnya. Enggak hanya satu derajat saja, beberapa derajat. Wah, wakeh derajat ya, akeh dalan kanggo ngangkat. Makanya kita persiapkan ya anak-anak yang masih di usia dini, bagaimana sekiranya mereka bisa menjadi sosok pemuda yang bermartabat dengan membawa ilmu dan ketakwaan mereka. Sangat menentukan ya, sangat menentukan. Jadi usia anak ya, anak-anak zaman sekarang ya, baik tidaknya anak-anak zaman sekarang itu menentukan akan kebaikan pemuda di masa depan. Baik tidaknya sosok pemuda menentukan akan baik generasi di masa mendatang ya. Pemuda ya ditentukan dari sejak mereka di usia kanak-kanak. Makanya wonten salah setunggal hadis dikatakan man hasunat bidayatuh hasunat nihayatuh. Lek apik kawitane nggih fa insyaallah bakal menuai hasil yang baik juga. Ya. Man hasunat bidayatuh hasunat nihayatuh. Tapi kalau di usia anak-anaknya ya, kalau di usia anak-anak kita membiarkan apa sekarang pucah cilik ya porah lah bentolan terus ya dol ya orang ngelarang dolan rak apa-apa, tapi ada batasan ya. Pas pada waktu sekolah ya minimal kudu diobrak-obrak, atau mungkin kita carikan waktu khusus lah untuk mempelajari mereka. Kudu ya, dalam arti awake dhewe kedah maringi motivasi. Jadi motivasi ya sebenarnya motivasi yang sangat berpengaruh terhadap semangatnya anak-anak ya ada di lingkungan keluarga sebenarnya ya. Khususnya wonten ing ibu-ibu. Makanya wonten tunggaling makalah napa hadis jadi ibu ku madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Ibu apik sangat menentukan akan baiknya seorang anak. Sangat menentukan baiknya seorang anak. Intinya anaknya kedah dimotivasi pripun carane. Ya, kersane saged semangat anggone tholabul ilmi, anggone nuntut ilmu. Wonten setunggaling makalah, wonten setunggaling makalah mengatakan malaisat lahu bidayatun mukhriqah. Malaisat lahu bidayatun mukhriqah, barang siapa
yang tidak memiliki ya semangat, ya permulaan semangat yang membara. Neng waktu cilike ora duweni semangat belajar dengan sungguh-sungguh. Falaisat lahu nihayatun musyriqah, maka jangan harap bisa mendapatkan keberhasilan, puncak keberhasilan yang cemerlang. Ya. Puncak keberhasilan cemerlang di masa muda itu dapat diraih kapan? Ketika di masa kanak-kanaknya emang sudah bersungguh-sungguh dalam menjalani prosesnya, ya proses belajarnya. Ya, malaisat lahu bidayatun mukhriqah falaisat lahu nihayatun musyriqah. Barang siapa yang tidak memiliki semangat di awal, ya niki nggih berlaku damel kita sedaya ingkang tasih menjalani proses hidup di dunia. Berlaku niki kaidah niki, ya kaidah niki saged diartikan secara luas. Kalau ditarik secara umum pemahaman dari makalah ini ya seperti ini. Malaisat lahu bidayatun muhriqah, barang siapa yang tidak memiliki semangat tinggi sewaktu dia hidup di dunia, ya semangat ibadah ning pangeran, semangat anggone ngelakoni keapian, ya dalam menjalankan kebaikan, tidak mau berlomba-lomba. Falaisat lahu nihayatun musyriqah, ya jangan harap nanti bisa mendapatkan hasil yang cemerlang sewaktu masuki dalam kehidupan akhirat. Bidayah minangka gambaran dunya, nihayah minangka gambaran akhirat. Banyaknya yang kita hasilkan besok di akhirat ya ditentukan dari amaliyah semangat kita dalam melakukan kebaikan sewaktu kita hidup ada di dunia. Selaras dengan hadis Nabi, man hasunat bidayatuh hasunat nihayatuh. Sing apik kawitane, sing apik ana ing donyane bakal apik, ya lan kepenak uripe sok ning akhirate. Mugi-mugi kita sedaya tansah kacathet golongan tiyang ingkang semangat anggenipun nglampahi kesaenan, ingkang menawi sampun saged dados tiyang ingkang sae. Mugi-mugi anak kita lan panjenengan sami dipun dadosaken dening Allah tiyang ingkang sae. Ya. Mboten sekedar anak nggih, putu-putu sak keturunane. Nggih, mugi-mugi barokah kita sedaya purun nderekaken pengaosan. Mugi-mugi nggih dipun catet dening Allah, ya kita sedaya min ahlil khair. Amin Allahumma amin. Mungkin ini itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Mari kita tutup dengan doa bersama.